Perkara cinta kadang berbeda. Sebuah kisah cinta di setiap pasangan juga pasti berbeda. Namun, di film yang berjudul The Notebook yang dirilis pada tahun 2004 akan membahas mengenai sebuah cinta sejati dengan lika-liku cinta yang menantang. Sebuah perjuangan, kasih, sayang, dan cinta menjadikan film ini begitu menimbulkan kesan yang romantis. Kesan yang dapat membuat para pecandu movie akan terharu oleh kisahnya. Untuk tahu bagaimana keseruan dalam kisahnya, bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk OTW ke alur filmnya, ambil posisi nyaman, rebahkan badan, siapkan kocokan, dan kuatkan pikiran karena hayalan akan segera dimulai. Di awal film terlihat seorang kakek yang berada di sebuah panti jompo. Ia mendatangi seorang nenek dan berniat untuk membacakan sebuah kisah. Mulanya sang nenek menolak, namun pada akhirnya ia pun mau mendengarkan kisah tersebut. Si kakek menceritakan kisah seorang pria yang sedang berada di sebuah wahana permainan. Pria itu bernama Noah. Noah melihat seorang wanita cantik dan menanyakan kepada temannya. Rupanya wanita itu adalah anak kolong merat yang bernama Ellie. Noah menghampiri Ellie dan mengajaknya untuk berdansa. Namun sayangnya, Ellie menolaknya dan memilih untuk pergi naik sebuah wahana dengan pria lain. Noah yang melihat keberadaan Ellie dengan pria lain di sebuah wahana, akhirnya nekat menaiki wahana dan menghampiri Ellie. Di sana, Noah memperkenalkan dirinya dan mencoba untuk mendekati Ellie. Namun sikap cuek Ellie akhirnya membuat Noah pun nekat bergelantung di wahana dan menyatakan bahwa ia takkan berhenti sampai Ellie mau diajaknya untuk jalan nanti. Dengan sangat terpaksa, Ellie pun mengiyakannya. Namun karena kesalnya, Ellie pun nekat membuka celana Noah hingga membuat Noah bergelantung dengan celana terbuka. Di keesokan harinya, tak sengaja Noah melihat sosok Ellie. Noah menghampirinya. Noah meminta maaf padanya akan hal yang dilakukannya semalam. Semua itu ia lakukan agar bisa dekat dengan Ellie. Noah pun mengungkapkan isi hatinya yang menyukai Ellie. Mendengar hal itu, Ellie pun tertawa dan berjalan meninggalkan Noah. Pada malam hari, Ellie dan Noah berada di sebuah tempat yang sudah diatur oleh temannya. Di sana, mereka menonton bioskop bersama. Noah terus memandangi Ellie dan mencoba mendekatinya, sementara teman mereka justru asik mabar di tengah keramaian bioskop. Setelah selesai, Noah dan Ellie memilih untuk pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Noah kembali menunjukkan sikap anehnya. Kali ini, ia berjalan menuju ke tengah jalan dan mulai merebahkan badannya. Noah mengatakan bahwa ia sering melakukan hal itu dengan ayahnya, berbaring di tengah jalan sambil menatap lampu merah. Noah meminta Ellie untuk mencobanya, namun Ellie menolak. Namun, karena penasaran, akhirnya Ellie pun ikut berbaring di tengah jalan. Kemudian Noah dan Ellie saling mengobrol satu sama lain. Ellie membicarakan hobi melukisnya kepada Noah. Sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba Ellie tertawa lepas dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Disinilah awal mula kedekatan mereka terjalin. Hal itu terlihat dari mereka yang mulai berdansa di tengah jalan. Keesokan harinya, Ellie datang ke tempat Noah bekerja. Ia berlari dan memeluk Noah. Mereka menghabiskan hari-harinya bersama. Kebersamaan yang menimbulkan sebuah kebahagiaan di antara keduanya. Hingga suatu malam, Ellie mengendarai sepedanya dan tiba di rumah Noah. Di sana, ayah Noah dan Noah tengah berada di teras rumah. Mereka menyambut kedatangan Ellie. Ellie memberikan sebuah hadiah berupa lukisan buatannya. Di keesokan hari, mereka menghabiskan harinya di sebuah pantai. Di sana, mereka terlihat sangat bahagia dan saling mencintai satu sama lain. Suatu malam, Noah mengantarkan Ellie ke rumahnya yang sangat mewah. Ellie pun melumatkan jigongnya dan turun dari mobil. Lalu ia berlari menuju ke rumah dan tiba-tiba ayahnya menyuruh Ellie membawa kekasihnya pada acara di hari Minggu. Ellie pun mengiyakannya dan masuk ke dalam rumah. Di hari Minggu, Ellie mengajak Noah untuk bertemu dengan orang tuanya serta orang kaya lainnya. Di sana, mereka menanyai Noah dan apa pekerjaannya.
Noah yang berasal dari kalangan bawah dan hanya bekerja sebagai seorang pekerja kayu. Karena perbedaan kasta tersebutlah membuat orang tua Eli terlihat tidak menyukai Noah. Mereka memantau kebersamaan Noah dan Eli dan berencana untuk memisahkan mereka. Kemudian pada malam hari, Noah yang tak mampu memberikan kemewahan akhirnya mengajak Eli ke sebuah rumah. Rumah itu adalah sebuah rumah kosong yang terletak di dekat danau. Noah dan Eli memasuki rumah tersebut dan di sana Noah berjanji untuk membeli rumah tersebut dan merenovasi rumah tersebut sesuai dengan keinginan Eli. Rupanya Eli menginginkan rumah bernuansa putih dan jendela berwarna biru. Kemudian Eli menghampiri sebuah piano dan memainkannya. Kini hasrat menggelora mulai tumbuh di antara mereka. Mereka pun perlahan melepaskan pakaiannya dan melakukan pemanasan hingga berlanjut ke pusreng. Ketika sedang enak-enak pusreng, tiba-tiba temannya Noah datang dan memberitahukan bahwa ayahnya Eli telah mengerahkan seluruh anggota kepolisian untuk mencari keberadaan Eli. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas pergi. Setibanya di rumah, Eli dan Noah menemui orang tuanya. Lalu Eli dipanggil dan diminta menjauhi Noah karena Noah hanya dianggap sampah oleh keluarga Eli. Noah yang mendengar hal itu tersinggung dan bergegas pergi. Eli pun mengejar Noah. Karena permasalahan yang terjadi, mereka pun bertengkar. Eli memutuskan hubungan mereka dan Noah yang lagi tersinggung dan sakit hati memutuskan pergi meninggalkan Eli. Di keesokan harinya, orang tuanya telah bersiap untuk membawa Eli kembali ke kota. Eli marah kepada orang tuanya dan sebelum kepergiannya, ia berusaha mencari Noah di lokasi kerjanya. Namun sayangnya, Noah tak berada di sana dan Eli pun terpaksa harus pergi. Sepulangnya Noah, ia mendapat kabar kepergian Eli dan bergegas mengejarnya. Ia tiba di rumahnya namun Eli sudah tak berada di sana. Akhirnya ia berinisiatif untuk mengirimkan Eli surat. Ia meminta maaf atas kesalahannya meninggalkan Eli. Ia terus mengirimi Eli surat namun terlihat sang ibu dari Eli yang menerima surat tersebut. Selama setahun mengirimi surat, Noah tak pernah mendapatkan balasan satupun hingga akhirnya Noah terpukul. Noah memilih untuk mengikuti tes militer dan berhasil lolos. Kini Noah sedang mengikuti sebuah perang dalam membela negaranya. Sementara Eli berkuliah di salah satu universitas. Suatu hari, selesai mata kuliah, Eli dan teman-temannya dikagetkan oleh sosok pria militer yang sangat tampan. Rupanya pria itu adalah pria yang waktu itu dibungkus perban. Kini ia datang untuk menagih janji kencannya dengan Eli. Pria itu bernama Lon. Eli dan Lon pun berkencan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama hingga akhirnya saling jatuh cinta. Lon yang berasal dari keluarga kaya raya pun mendapatkan sebuah restu dari orang tua Eli. Suatu ketika, Lon berkumpul bersama Eli dan orang tuanya. Di sana, Lon pun melamar Eli. Eli yang terlanjur mencinta dan juga dukungan dari orang tua akhirnya menerima lamaran Lon. Sementara di sisi lain, Noah baru saja pulang dari tugas militernya dan menemui sang ayah. Ayahnya berniat menjual rumah tersebut untuk tambahan Noah membeli sebuah rumah impian. Dan untuk mengurus semuanya, Noah pun harus pergi ke kota. Di tengah perjalanan, tak sengaja Noah melihat kembali sosok Eli. Noah pun berusaha untuk menghampirinya namun ternyata Eli terlihat bersama dengan pria lain. Setelah melihat kejadian itu, Noah yang sedang patah hati lantas bersemangat memperbaiki rumah yang baru saja dibelinya. Perlahan ia memperbaiki setiap bagian dari rumah tersebut. Hingga tiba saat dimana sakit hatinya bertambah. Kali ini ia harus kehilangan sosok seorang ayah. Ayahnya meninggal dunia dan membuat luka hatinya semakin lengkap. Noah seorang diri terus memperbaiki rumah impiannya dahulu bersama dengan Eli. Ia merenovasi rumah tersebut sesuai dengan keinginan Eli, yakni berwarna putih. Setelah beberapa lama, rumah itu pun terlihat begitu sangat indah. Banyak orang yang meliput keindahan rumah milik Noah. Bahkan banyak orang yang ingin membelinya. Namun sayang sekali, hal itu ditolak oleh Noah. Di sisi lain, Eli yang sedang piting gaun pengantin begitu tampil sangat cantik hingga membuat semua orang terkesan. Namun tak sengaja Eli melihat berita tentang Noah dan tiba-tiba Eli terbangun dari pingsannya dan bergegas mendatangi Lon calon suaminya. Ia meminta izin untuk pergi ke kampung. Lon pun mengizinkannya.
Ellie tiba di rumah Noah dan di sana awal mula mereka kembali bertemu. Mereka pun mengobrol hingga akhirnya menghabiskan waktu bersama. Dan mereka yang gagal move on akhirnya mengobati rasa kangen dengan menghabiskan hari-hari berdua. Kali ini mereka menaiki sebuah perahu dan menikmati keindahan danau hingga memberi makan angsa. Kemudian hujan mendadak turun. Hujan membasahi tubuh mereka. Ellie yang mendadak berubah akhirnya mengungkapkan unek-uneknya. Noah menenangkan Ellie dan membawanya ke rumah. Di rumah mereka pun berpusreng. Lalu Ellie terbangun dan mendapat sebuah petunjuk. Petunjuk itu mengarah ke sebuah ruangan. Ya, itu adalah ruangan lukis yang sengaja dibuat Noah untuk Ellie, karena ia mengetahui Ellie yang hobi melukis. Tak lama bel pintu berbunyi. Ellie membuka pintu dan ibunya lalu menceritakan mengenai surat yang selama ini Noah kirim. Ibunya menyembunyikan surat tersebut karena tak ingin Ellie kembali kepada Noah. Kemudian ibunya dan Ellie pergi ke sebuah tempat. Ibunya mengatakan bahwa dirinya dahulu sama seperti Ellie yang mencintai pria miskin, namun karena perbedaan kasta, akhirnya ibunya merelakan cintanya dan terpaksa menikah dengan ayahnya Ellie. Lon begitu cemas mengkhawatirkan keadaan Ellie, hingga ia nekat menyusul Ellie kemari. Namun, Ellie justru mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kedatangannya kemari untuk menemui sang cinta pertamanya dan beberapa hari menghabiskan waktu bersama dengan mantan kekasihnya tersebut. Di tengah makan malam yang romantis, si nenek menanyakan bagaimana hubungan Ellie dan siapakah yang Ellie pilih. Si kakek pun melanjutkan ceritanya. Pada saat itu, Ellie yang merasa bersalah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Lon. Namun, Lon yang menyadari bahwa cinta Ellie bukanlah untuknya, akhirnya meyakinkan Ellie. Dan tiba-tiba si nenek mulai bereaksi. Ia mengingat bahwa semua cerita yang diceritakan si kakek adalah cerita tentang dirinya. Rupanya si nenek adalah sosok dari Ellie. Karena usianya yang sudah menua, ia mengidap penyakit pikun. Ia melupakan Noah dan begitu pun dengan kisahnya. Jadi, pria yang dipilihnya adalah Noah. Untuk itu, Noah setia menemaninya dan membantunya untuk memulihkan ingatannya kembali. Hingga suatu hari, Noah terkena sebuah penyakit dan kondisinya sangat buruk. Ketika ia membaik, ia diam-diam masuk ke kamar Ellie. Ia membangunkan Ellie dan Ellie tampak mengenalnya. Kemudian ia berbaring di samping Ellie dan mereka pun tertidur berdua. Mereka tertidur dengan posisi tangan bergenggaman. Di keesokan harinya, seorang suster menemukan mereka yang sudah tak bernyawa di atas ranjang. Sungguh kisah sejati sampai mati, guys. Kisah pun berakhir. Begitulah kisah dari sepasang kekasih yang mengalami banyak permasalahan dalam hubungannya akibat status sosial yang berbeda. Namun, semua itu bukan menjadi alasan mereka untuk tidak memperjuangkan cintanya. Karena sebuah cinta akhirnya mereka dapat kembali bersatu dan menghabiskan waktu hingga akhir hayat. So sweet sekali guys. Oke, thank you for watching and see you di next video.